Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ana Jivia Harfani, Aminasaf Akidah Akhlak Solis. Di sini saya Jivia Harfani akan membacakan kitab Tauhid Silsilah Ta'lim Ar-Ruwah Arabiyah pada halaman 20, yaitu Asyirkul Akbar wal Asgor, syirik besar dan syirik kecil. Al-kalimatu jadidatu, kosakata baru. Dairah, daerah Islam. Wujuh, menghadap. Makwah, tempat kembali. Syirkun, kesyirikan. Tawa'da, tawa'du, mengancam atau berjanji. Ansorun, para penolong atau pendukung. Janabahu, yajnubuhu, menjauhkan. Kholada yuhallidu, jadi kekal. Niddun masilun, menyerupai atau sesembahan. Almata yuhbitu, menghapus atau membatalkan. Abtola korona yukorinuhu, mendampingi. Huludun, kekal. Umuman, secara umum atau secara global. Millah, azin, agama. Isti'da yasta'idu, meminta perlindungan. Amrusyrikin aziman, perkara syirik adalah perkara yang besar. Wa khottaruhu kabirun, dan bahayanya besar. Fahuwa yuhriju insanihim dairatul Islam. Ini bisa karena perbuatan syirik bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam atau dari daerah Islam. Wa yu'ibduhu anisa ibadati, menjauhkannya dari kesenangan. Wa qad zarallah ibadihim minasyirki nazira syadidan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan hamba-hambanya dari syirik dengan sangat keras. Wa zakara subhanallah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ana huwa yakfiru lil musyrik, Allah tidak akan mengampuni orang musyrik. Qata Allah, dan Allah Ta'ala berfirman, Inna walaha la yakfiruhu ayusruka bihi wa yakfiru wa duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang syirik dan mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi orang yang dikehendaki. Wa zakara subhanallah ayatin hukra, dan Allah menyebutkan ayat yang lain, alal musyrik, bagi orang yang berbuat musyrik. Wattawa'aduhu binnar, dan memberikan ancaman kepadanya dengan neraka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Innahu ma yusrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat musyrik kepada, wa qad haramallah alaihi jannah, Allah telah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahunnar, dan tempat kembalinya neraka. Wa ma lizalimin ansar, dan tidaklah ada bagi orang zalim penolong satupun. Halaman 21 selanjutnya yaitu wa zakkara alaihi salatu wassalam, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan anaman mata wa huwa yada'u min dunillah, dan orang yang mati kemudian masih menyembah kepada selain Allah, syirkon, menjadikannya syirik. Daholan nar, masuk ke neraka. Kala
Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man mata huwa yada'u min dunillahi middan. Barang siapa yang mati lalu menyeru ke selain Allah sebagai tandingan, dakhalan nar, masuk ke neraka. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa qad haffal khairil Ibrahim ala faslihi. Nabi Ibrahim sendiri takut kepada dirinya. Wa ala banihi, kepada anak-anaknya, minal syirki, dari kesyirikan, fasalallah, maka meminta kepada Allah, ayajnabuhu wa banihi zalika, agar menjauhkan diri dan anaknya dari kesyirikan. Qala ta'ala hikayatan anhu. Allah Ta'ala menghikayatkan tentang Ibrahim. Waj'nubni wa baniyan annabudal asnam. Wahai Tuhanku, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Aksamu syirki, macam-macam syirik. Ya'simu syarku illa kasmain. Syirik terbagi menjadi dua, yaitu syirkin akbar wa syirkin asgor, syirik besar dan syirik kecil. Asyirkul akbar, syirik besar. Taswiyatul ghairillah billah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Fi ma huwa min khososo illah, dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala. Kazabehi wa sujudi wa do'i, seperti menyembeli, sujud, dan berdoa. Asyirkul asgar, syirik kecil adalah mawarada fin nususi mimma summayan syirkan walamma ya sililla darajati syirkil akbar, yaitu yang tercatat di nas Al-Quran atau hadis yang disebut sebagai syirik, tapi tidak sampai derajat syirik besar. Mislu, seperti mengatakan, Masya Allah wa syiktah, atas keinginan Allah dan keinginanmu. Wa yasiriyah, dan juga yang tersembunyi. Wal halfu bi ghairillah, dan juga bersumpah kepada selain Allah. Halaman 22. Al-farqu baina syirki akbari wal asgar, perbedaan antara syirik besar dan kecil. Al-awalu, yang pertama, syirkul akbar yuhbitu kulalamalli, syirik akbar menghapus semua amal. Wa syirkul asgar yuhbitu akmal ala zikronahu, menghapus amal yang mengiringinya. Asani, yang kedua, asyirkul akbar yuhbitu akmal. Yang kedua, asyirkul asgar yuhaladu sohibahu finnar, syirik besar yang membuat pelakunya masuk ke dalam neraka. Wa syirkul asgar la yujibbul huluda finnar, sementara syirik kecil banyak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. As-salis, yang ketiga,
Asyirkul akbar wahriju sohibahu amilati. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama. Wa syirkul asgar la yuhrijul anil malati. Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Wa yanba'i lil muslim an ayabtala aidah anis syirki kabirihi wa sari'irihi. Dan selayaknya seorang muslim itu menjauhi syirik besar maupun syirik kecil. Wa yasta'iza minhu umman, dan meminta ampun secara umum. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa anna aqlam. Ya Allah, aku meminta perlindungan Engkau dari perbuatan syirik sementara saya tahu. Wastaghfiruka minal zanbil lazi la a'lam. Dan aku meminta ampun kepadamu dari dosa yang tidak diketahui. Selanjutnya yaitu halaman 27, silsilah taklim mustawah, tentang awaun minal syirki, macam-macam syirik. Al-kalimat al-jadidah, kosakata baru. Muhalafatu, penyelisihan. Alimin kosamu khalafu yahlifu, sumpah. Al-qabil, golongan. Min hazal qabil, dari golongan ini. Ta'likum lisyar'in, menggantungkan sesuatu. Halakohun, cincin. Isabatun, terkena. Harara yuharraru, melepaskan atau menyelesaikan. Iktaqada ya'tidu, meyakini. Sofrun, emas atau perak. Adwiyah, obat-obatan. Wahnun, kelemahan. Al-awalu, pertama. Al-halfu bi ghairillah, bersumpah kepada selain Allah. Al-halfu maknahu, maka bersumpah. Al-qasamu bil mu'azzami, bersumpah dengan yang diagungkan. Li ta'dil azmi, gunanya untuk menegaskan tekad. Ala fi'li syai'in, berbuat sesuatu. Autarkihi, meninggalkan. Falhalku bisyai, maka orang yang bersumpah. Ta'zimun lahu, akan mengagungkan sesuatu. Wa ta'zimu haqqulillah, sementara keagungan itu hak Allah Ta'ala. Layan bighlihi ghairi, tidak boleh untuk yang lain. Falizah, oleh karena itu. Laya hilul khalfu bi ghairillah, tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Makna izamul mahlifi bihi, seberapa hebat agungnya yang bersumpah. Kan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kakabatil musyarafati, atau Ka'bah yang diagungkan. Wa qad ajmaha ulama annal yamin, dan para ulama sudah sepakat ijma. La yakunna illa billah, dan tidak boleh hanya kecuali kepada Allah. Au bi sifatihi, dan sifat-sifatnya. Wa ajma'u, ulama juga sepakat.
a'lam manhi, untuk melarang, minal holki bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah. Wa qad ja'at hadisu sukasiro, dan banyak hadis-hadis fi nahyi, dalam larangan, anil halfi bi ghairillah, untuk bersumpah dengan selain Allah. Minha, diantaranya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda sallallahu alaihi wasallam, man khalafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak, orang yang bersumpah dengan selain Allah maka dia kafir atau musyrik. Selanjutnya pada halaman 28, minha, diantaranya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha yanhakum an tahlifu bi abaikum, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Man kana halifa, barang siapa yang bersumpah, falyahfil, maka bersumpahlah, bilah, dengan Allah, aw liyasmut, atau jika tidak, diamlah. Wamil asmilati halfi bi ghairillah, di antara contoh-contoh sumpah selain Allah, masya'a, apa yang tersebar, ala misnati kashi minal holki, banyak dari pembicaraan manusia. Kakawil lihim, seperti mereka mengatakan, wan nabi, demi nabi, war rasul, demi rasul, wal ka'bah, demi ka'bah, wal haram mil syarif, demi al-haram yang mulia, wa hayatika, demi hidupmu, wa qad faradda fi sunnati nahyu ani tafuzi bi'abati tusawa bainahi wa khairihi, dan di dalam sunnah ada larangan untuk mengucapkan ungkapan-ungkapan yang menyamakan Allah dengan selain Allah. Au tusna'idu au tas'ija illah ghairillah, ataupun menyandarkan nisbat dalam nisbat kepada Allah Ta'ala. Mislu, seperti qauli qail, orang mengatakan masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan keinginan Allah dan keinginanku. Walau la da'waku lahalaktu, seandainya bukan karena obat itu maka akan celaka. Wallahu qalbu laddaholal dal munzil, seandainya bukan karena anjing itu maka pencuri akan masuk ke rumah. Wal wajibun misbatu zalika lillah wahdahu, maka yang wajib adalah menisbatkan, menyandarkan itu kepada Allah. Wa yaqul, maka mengatakan masya Allah wahdahu, jika dengan keinginan Allah saja. Laulah lahalaktu, seandainya bukan karena Allah aku akan celaka. Laulahu ladakhala lazul manzil, seandainya bukan karena Allah maka pencuri akan masuk ke dalam rumah. Min haza qabil, dari golongan ini, syai'atun ala al-sinati kasiri minan nas, dan tersebar di lidahnya kebanyakan manusia, mislu qaumihim, seperti mereka mengatakan, laulal qadu lahu zimul jais, seandainya bukan dengan panglima yang hebat itu maka tentaranya akan kalah. Lau juhdul mahlisina lama naj'ada hamar,
seandainya bukan karena kerja keras dari orang-orang yang ikhlas, maka tidak akan sukses perkara ini. Sahnazimul aduwa wa nuhaqqamun nasir mengatakan kita akan mengalahkan musuh dan mendapatkan kemenangan. Wasohihu milahzihil akwal dalam ucapan Ayyakil mengatakan laulah seandainya bukan karena Allah sumal qayyid kemudian panglima tersebut lahu zimal haisu maka tentara ini akan kalah. Yang halaman 29. Laulahu atau mengatakan summa jadahul muhsina lama najma hazal amr. Kalau bukan karena Allah kerja keras kemudian tidak akan sukses perkara ini. Salazimul aduwah insyaallah. Kita mengatakan kita akan kalahkan musuh insyaallah. Wannu haqqamul nasar, kita akan mewujudkan kemenangan. Bata'likul hayti wal halaqati misalnya untuk menolak-balik atau musibah. Wa nabihim hima liraf bilal baliki menggunakan benang atau tali ataupun cincin. Yu'alliku ba'in nasi, beberapa manusia menggantungkan fi mukihi di pundaknya au fi raqabatihi di lehernya au yalbasu fi yadihi atau memakai di tangannya haitan benang atau tali wa nahwahu misalnya wa yazannu ana hazihi hayut, mereka mengira bahwa tali ini tu'arijul amrod bisa mengobati penyakit-penyakit. Au tamnahu isabatan bil ain ataupun bisa mengobati ain. Wazalika minal ummil latilayatku bil aklim muslim, ini tidak pantas sebenarnya di akal orang muslim. Allazi kamalahu lah bidaini, yang Allah sempurnakan dengan agama. Wahararuhu minal wasaniyat, yang sudah dibebani dari beberapa bentuk berhala. Wal hurafat, dan juga hurafat. Inna ala dil amrad, sesungguhnya obat dari penyakit ini la yakunna bilas bal muharam, tidak mungkin terjadi dengan sebab yang diharamkan. Wa innama yukanu bi adawiyah ahsanya, tetapi dengan obat-obat yang sah. Anafi'ah, yang bermanfaat, wa nahwi, dan misalnya minal asbab, dari beberapa faktor yang diperbolehkan. Mahal ti'mal alallah, dengan tetap bersandar kepada Allah, wal itiqad, dan meyakini binahu wahdahu, Allah saya yang huwa nafu addoh,
yang bisa memberikan manfaat dan bisa mudarat. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarang anha zihil umur terhadap perkara ini. Fa inna rujulan, maka ketika beliau melihat seseorang labisan halaqatan masna'utan minal sufri, menggunakan cincin yang terbuat dari perak, ankara alaih, maka dia mengingatkannya. Hazalfi perbuatan, kamal ja'afi hadis al-syarif, sebagaimana dalam sebuah hadis syarif, Anumron dari al-Imran bil Hasain radhiyallahu anhu bin Husain radhiyallahu anhu dari Imam bin Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ara rujulan fiyadi halaku min sufin. Dia melihat seseorang memakai cincin dari sufur. Faqala, dia mengatakan, Mahazi, apa ini? Qala, dia menjawab, minal wahina, untuk menghindari dari kelemahan dari penyakit. Faqala, maka Rasul mengatakan, Inzia, lepas. Fa inna la taziduka illa wahda, itu tidaklah menambahi kamu kecuali sakit. Fa innaka law mutta, maka sesungguhnya kamu mati, wahia alaika, dan itu ada padamu. Ma'aflata abada da'iyah, maka kamu tidak akan beruntung selamanya. Wara'a Huzaifah, demikian juga radhiyallahu anhu rajulun fi yadihi hayyid, di tangannya ada tali dan benang. Minhuma, yang dia gunakan untuk menghindari demam. Faqad anhu, maka dia memotongnya. Fata'ala qawlihi ta'ala Allah, dari firman Allah Ta'ala. Wa ma yu'minu aksarohum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan kepada Allah kecuali itu berbuat kesyirikan. Sekian penyampaian dari pembacaan kitab silsilah. Saya mengucapkan terima kasih telah membacakan dan atau menerjemahkan teks tersebut. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.